Yang saya tahu, beliau itu banyak tuh ya. Jadi selain di NU, beliau dengan gigih dan istiqomah dalam menjalankan syariat Islam sekaligus perjuangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Humairo. Saya perwakilan dari Pimpinan Anak Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonoayu. Dalam rangka ini kami akan mempersembahkan vlog talking history dalam rangka Hari Santri Nasional 2021. Dalam hal ini kami akan mempersembahkan sebuah cerita perjalanan dari salah satu perjuang tokoh Nahdlatul Ulama di Wonoayu. Salah satunya yakni yang kami kenal Kiai Haji Zainul Mukhtar. Di Indonesia ini, siapa yang tidak mengenal organisasi Nahdlatul Ulama? Organisasi keagamaan dengan jumlah jamaah terbesar. Menjadi organisasi mayoritas di Indonesia, Nahdlatul Ulama ini berdiri 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama lahir untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional sebagai reaksi atas ideologi gerakan modernisme Islam yang mengusung gagasan purifikasi Puritanisme. Pembentukan Nahdlatul Ulama berupaya mengorganisasi para ulama dan pesantren yang sudah ada sebelumnya. Tokoh ulama pemikir dan pejuang Kiai Haji Mukhtar tercatat lahir pada 2 Juli 1925 silam di Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau merupakan putra pasangan Kiai Haji Muhammad Tauhid dan Nyai Arifah. Kiai Haji Mukhtar sendiri merupakan anak pertama dari 4 orang bersaudara. Haji Muta'alim, nama Kiai Mukhtar sebelum naik haji, adalah seorang pejuang sejati. Semangat beliau ditunjukkan dengan tidak adanya rasa takut meskipun ancaman politik ada di mana-mana. Saya pribadi selaku putra menantu, otomatis sedikit banyak mengetahui pada beliau dan sekaligus mengikuti perjuangan beliau sejak sekitar tahun 80-an. Namun beliau sebelum tahun 80 ini memang berjuang di Nahdlatul Ulama di masa sebelumnya kemerdekaan. Beliau ini adalah salah satu di antara tokoh pejuang yang tergabung dalam Hizbullah, dan sekaligus ikut berjuang beliau dalam batalionnya Pak Nasir yang berada di Mojokerto. Itu yang saya tahu. Setelah itu sekitar tahun 65 beliau itu juga mengikuti penumpasan gerakan 30 SPKI. Sekitar di tahun 80-an, Kiai Haji Mukhtar mulai berani menyebarkan Nahdlatul Ulama tanpa rasa takut karena beliau saat itu menjabat sebagai sekretaris desa pada tahun 1972 di Desa Candi Negoro, Wonoayu. Dengan aktivitas barunya tersebut, Kiai Mukhtar bisa lebih leluasa menyebarkan Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berjalan di Nahdlatul Ulama sebagai ketua Tanfidiyah dan sekretarisnya adalah salah satu santri beliau yaitu Abah Sa'ad Romli, sekaligus adalah menantu beliau. Abah Sa'ad selalu berjalan menemani kemanapun Kiai Mukhtar berjalan memperluas Nahdlatul Ulama kepada masyarakat khususnya di Wonoayu. Yang saya tahu beliau itu banyak tuh ya. Jadi selain di NU, terus yang kedua juga beliau dengan gigih dan istiqomah dalam menjalankan syariat Islam sekaligus perjuangan beliau. Sampai pun juga walaupun tidak ada kantor tapi tetap berjalan NU itu ya. Ya di rumah itu ya. Setiap rumah ranting, ke ranting-ranting gitu ya. Jadi kantornya di rumah, termasuk rumah saya. Dulu itu tidak seperti sekarang. Alat komunikasi sudah maju dan sebagainya. Terus undangan langsung lewat WA di-share dan sebagainya. Dulu itu mengantarkan undangan ya berkeliling manual ya. Bahkan itu belum ada sepeda motor yang seperti sekarang ini, belum ada. Kiai Haji Zainul Mukhtar adalah salah satu tokoh pejuang NU yang sederhana
dan beliau mempunyai keyakinan ketika harta ditasarufkan untuk berdakwah, insya Allah di kemudian hari akan ada penggantinya. Tepat pada 17 Februari 2018, Kiai Haji Zainul Mukhtar, sang muharrik yang teguh pendirian dan ikhlas, kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang saat ini masih ada mengemban amanah besar untuk tetap menjaga Nahdlatul Ulama dan menjalankan tradisi Nahdlatul Ulama dengan baik. Kita harus melihat perjuangan mereka kala itu demi Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Apa sih pendidikan atau ajaran yang bisa kita terima dari kita berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama? Mulai dari mbah-mbah kita dulu sampai hari ini, baik Mbah Hasyim atau siapapun yang berkhidmah untuk NU itu adalah ikhlas, tidak mengharap apapun atau mempunyai tujuan apapun. Ikhlas. Ingat, NU bukan organisasi sembarangan. Ketika kita mau menjadi Rois Surya, ketua Tanfidiyah, ketua Fatayat, ketua Muslimat dengan menggunakan kehendak pribadi yang kuat, hati-hati, pasti akan rubuh di tengah jalan. Dan yang merobohkan bukan kita, para muassis yang tidak sepakat dengan itu. Makanya menjadi pengurus NU yang kita kedepankan adalah keikhlasan kita. Bahasa yang sering saya sampaikan, saya tidak akan maju sebagai ketua Tanfidiyah. Tapi apabila para kiai jamaah memberikan amanah kepada kami, maka kami pun tidak boleh menolak, karena kami adalah santri. Dari perjalanan hidup Kiai Mukhtar, kita dapat belajar bahwasanya berkhidmat di Nahdlatul Ulama tidak hanya duduk di jajaran struktural, melainkan bagaimana cara merawat jamaah dengan bersungguh-sungguh, memakmurkan jamaah dengan mempertahankan amaliyah dan tradisi yang telah dibangun oleh para pejuang NU terdahulu, serta mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dari para muassis NU. Demikian yang dapat kami persembahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.